Saya akan menjelaskan singkat tentang komponen transistor ya. Transistor komponen aktif. Bisa dilihat untuk komponen di situ ada dua jenis, komponen pasif dan komponen aktif. Transistor digolongkan menjadi termasuk komponen aktif yang bekerja adanya aliran listrik. Sedangkan komponen pasif tidak membutuhkan listrik, dia sudah bekerja. Ini jenis-jenisnya ada resistor, kapasitor, induktor. Ini contoh aja. Dan komponen aktifnya di sini ada dioda, transistor, IC. Menjelaskan secara singkat tentang transistor. Saya ambilkan contoh dulu, contoh fisiknya. Ini contoh fisiknya. Bisa dilihat di sini ada macam-macam transistor dan dioda. Untuk dioda saya akan pinggirin dulu. Pertama saya akan melihatkan untuk jenis transistor NPN. Ini sama, transistor NPN. Tipenya 2N03055. Ini juga DIP 3055. Dari kedua transistor ini sama aja, cuman bedanya bentuk. Satu biasa orang menyebutnya transistor jengkol karena menyerupai jengkol. Ini transistor kaki 3, ini kaki 2. Pada umumnya sama. Yang lebih kecil, yang banyak di pasaran, harganya murah. BC547 NPN juga. Pada umumnya sama, ini transistor NPN. Yang membedakan ini yang lebih besar disebut power transistor, untuk diaplikasikan dengan arus yang sangat besar. Ini arus kecil, arus besar. Satu contoh untuk transistor umumnya digunakan untuk sebagai saklar atau switching ya. Saklar elektronik atau switching. Kaki 3 pada umumnya. Kaki 3 ini biasa ditandai dengan basis, kolektor, dan emitor. Untuk tandanya sendiri, basis mana, kolektor mana, emitor mana, di sini tidak ada. Untuk mengetahuinya dengan alat multitester digital ini cukup mudah ya. Untuk saya pribadi, biasa saya mengingatnya transistor itu sebagai diibaratkan dua buah dioda. Kalau saya ilustrasikan atau saya gambar seperti ini. Untuk lambang tersendiri untuk transistor mempunyai 3 kaki. Jadi lambangnya seperti ini.
Di sini kakinya ada 3, maka di sini ada 3. Untuk transistor NPN, basis ada di tengah, kolektor, emitor. Mana kaki basis, mana kaki kolektor, emitor dari ketiga kaki ini. Cukup mengingatnya bahwa seperti dua dioda. Dua dioda itu nih, ada 2 dioda. Nah, seperti ini. Ini dioda. Bisa dioda IN 007, 4007 atau 4002 boleh. Penting dioda, ini dioda. Ada cincinnya warna putih. Cincinnya warna putih untuk menandakan bahwa anoda dan katoda. Kalau saya ukur seperti ini dengan multitester, ganti dulu. Untuk probe yang positif warna merah. Di sini menunjukkan ada arus yang dapat lewat 0,588 volt dengan cincin seperti ini. Jika teman-teman memasangnya terbalik, tidak akan membaca karena arus yang lewat itu tertahan, karena dioda itu sifatnya searah. Maka di multitester tidak terbaca nilai arus yang lewat. Jadi anoda ke katoda. Yang ada cincinnya katoda. Oke. Kembali untuk diibaratkan seperti 2 dioda. Untuk merah berarti ada di kaki anoda agar terbaca nilai. Nah, kaki merah positif, negatif, positif, merah, negatif, hitam. Jadi 2 dioda. NPN, yang tengahnya P, positif, N, negatif, positif, P. Jadi mengingatnya poinnya yaitu huruf di tengah-tengahnya, P, positif. Positif berarti kaki diodanya yang anoda. Begini letaknya, seperti ini. Yang ada cincinnya di huruf di kaki emitor. Begitu juga dengan yang dioda kedua, seperti ini. Nah, sistem kerja transistor sebagai saklar itu menghubungkan antara kaki kolektor dan emitor dengan adanya perbandingan tegangan dari basis emitor atau sebaliknya, basis dan kolektor, tergantung transistor jenis apa. Yang jelas di sini kakinya akan menghubungkan kolektor dan emitor. 2 dioda di sini. Jadi begini positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, tinggal kita mencari. Kalau sudah ketemu, berarti yang positifnya dulu kita cari, yang ujung dulu, negatifnya kita tempel. Sudah ada nilai sebelah nilai, berarti benar yang ujung basis. Coba kita balik, yang tengah basisnya. Nggak ada. Nggak ada juga kaki basis yang ujung, nggak ada nilainya di multitester. Berarti di ujung untuk kaki basisnya udah ketemu, tinggal cari antara kolektor dan emitor.
Untuk mencari kaki kolektor dan emitor itu dengan melihat selisih tegangan nilai yang dari multitester yang paling besar, yaitu kaki emitor. Untuk kaki emitor itu tegangannya paling besar. Tegangan atau nilai terbesar. Enam kosong lima kita pindah ke sebelah. 609 berarti lebih besar di ujung. Jadi ini basis, kolektor, emitor. Jadi jelas di sini ada kaki 3. Oke. Basis nilai yang paling tinggi di ujung berarti emitor. Jadi di sini kolektor. Untuk tipe 3055 seperti itu transistor. Cara pengecekan transistor yang kecil berlaku sama seperti transistor power yang gede ini. Nah ini BC547. Cari basisnya dulu. Kita satu-satu. Nggak ada nilainya. Sebelah nggak ada nilainya. Pindah ke tengah. Oh, tengah ada. Berarti yang negatifnya coba pindah ke sebelah sini. Oh, ada ya. Coba basisnya kita pindah ke sebelah kanan. Ternyata nggak ada. Berarti basisnya ada di tengah. Nah, basis ada di tengah. Ini BC 547. Basis sudah ketemu di tengah. Tinggal mencari emitor, yaitu nilai yang terbesar. 711 7 pas. 710 7 pas. 7,02. Jadi yang paling besar ini, yang sebelah kanan ya. Jadi ini emitor, ini kolektor. Transistor NPN yang jengkol nih, terakhir nih. Nah, ini kakinya cuma 2. Saya ambil yang ini. Kakinya cuma 2. Kaki yang satu ada di bodi. Jadi kakinya 2. Biasa di bodi salah satunya. Oke, langsung aja ini jenis NPN ya. Cari basisnya dulu, positif. Oke, sebelah kiri. Untuk jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini lebih dekat ya, lebih dekat. Jadi posisinya kalau berdiri begini, bukan terbalik begini, tapi berdiri. Jadi lebih dekat dari sini ke sini jaraknya. Coba sebelah kiri dulu, ke sini, cari basis dulu. Udah dapat, ada nilai. Oke, ke body dapat juga, langsung dapat. Oke, yang sebelah kiri basis. Coba pindah, apakah ada nilai? Nggak ada ya. Berarti benar basisnya yang ini. Ini nilainya berapa? Oke, masih ngebaca. Gerak dia. Sedikit bergerak. Lima delapan empat kalau body 582. Oke, kaki yang sebelah kanan 584, ke body 582. Jadi lebih besar yang kaki ya. Jadi ini emitor, basis, emitor, sama bodinya kolektor.
Jadi seperti itu penjelasan singkatnya dan cara mengukur transistor. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar di dunia elektronik atau dunia ngoprek. Jangan lupa tekan like bila menyukai video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel saya agar saya semangat buat bagi-bagi ilmu lagi. Thank you.